Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa na'budu wa nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Sadaqallahu al-azim. Sadaqallahul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir. Jamaah qalbun salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan di setiap keadaan, sehingga di malam hari ini, malam keberapa ini? 16 sudah pertengahan bulan suci Ramadan, kita bisa salat tarawih dan insyaallah nanti salat witir berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan puasa ibadah kita, ruku sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Terima kasih banyak Ustaz Salihin selaku yang mengasuh di sini dan juga seluruh yang lain, pengurus pembesar juga yang hadir untuk sama-sama kita bersilaturahim sekaligus melepas anak-anakku berataan ini untuk kembali ke kampung halaman. Tapi kembali lagi ke sini. Ada langsung belikan ya? Besok. Iya, maksudnya boleh pulang ke kampung halaman. Habis itu balik lagi ke sini. Ya. Kalau ada tinggal di kampung. Nah, jadi belum bersyukur karena salah satu semangat untuk bisa berhadir adalah ini pasti pertemuan lawan anak-anak muda, pewaris generasi kaum muslimin ke depan. Yang dia adalah generasi emas kaum muslimin dan muslimat juga itu yang dia adalah generasi emas kota Banjarmasin hari ini, yang artinya dari Banjarmasin, untuk sama-sama menempa diri, belajar, mengkaji, mengaji, sehingga studi di pondok ini mudah-mudahan juga menjadi salah satu fisabilillah demikian, sehingga setiap langkah itu mendapatkan jalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perjuangan yang mudah, pasti memerlukan yang namanya pengorbanan, perjuangan dan pengorbanan, perjuangan dan doa. Sehingga tentu romantika perjuangan itu pasti setiap kita memiliki pemaknaan yang berbeda. Nah, oleh karena itu, salah satu optimisme orang yang berpuasa itu adalah bahwa dia yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang berpuasa itu yang melawan hawa nafsunya sedang berjuang di jalan Allah ini. Bahkan Nabi SAW sepulang dari peperangan besar, beliau mengatakan kita akan menuju kepada perang yang lebih besar. Para sahabat bertanya, perang Badar adalah perang paling besar. Tapi kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwa ada perang yang lebih besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Ini yang paling besar, dahsyat. Nah, oleh karena itu, sejarah puasa adalah sejarah perjuangan. Sejarah perjuangan dan kemenangan kaum muslimin. Dalam Sirah Nabawiyah disebutkan, dalam tarikh Islam disebutkan, bagaimana kaum muslimin memenangkan begitu banyak pertempuran justru ketika mereka sedang berpuasa. Ya, sedang berpuasa. Masih kan perang Badar sedang berpuasa. Sedang berpuasa melawan 1000 orang kaum musyrikin Quraisy,
Kemudian kaum muslimin hanya berjumlah 315 orang saja. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dan saat kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah. Banyak lagi contoh. Misalnya perang Tabuk. Perang Tabuk itu juga adalah ketika kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah. Termasuk juga kaum muslimin yang ada di Indonesia hari ini. Ya, kita merdeka tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan. Ya. 9 Ramadan 1370 Ramadan. Hijriah. Jadi jamaah rahimahullah, kemerdekaan sebuah bangsa besar seperti Indonesia ini justru diproklamirkan puncak perjuangannya, kemerdekaannya, terbebas dari belenggu penjajahan ketika kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah puasa. Jadi banyak sekali. Termasuk juga ketika kita membaca sejarah bagaimana kaum muslimin yang berjuang di Ain Jalut misalnya. Masih ingat cerita Ain Jalut? Diceritakan oleh ustaz dan ustazahnya di kelas bagaimana sejarah peperangan Ain Jalut terjadi 1226 Masehi. Bagaimana kaum muslimin bisa mengalahkan sebuah pasukan yang tidak pernah dikalahkan, yaitu bangsa Mongol. Bangsa Mongol di bawah pemimpinnya siapa pemimpinnya? Genghis Khan. Genghis Khan. Kemudian dilanjutkan oleh siapa anaknya? Kubilai Khan. Ya, selanjutnya Sahrul Khan. Kubilai Khan. Disitulah pertama kali pasukan yang sangat barbar ini yang dikenal dengan sadis. Dia adalah bernafsu menaklukkan Eropa semua. Itu pertama kali pasukan ini kalah dalam peperangan ketika berhadapan dengan kaum muslimin di Ain Jalut, ketika saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama siapa namanya? Angkat tangan. Siapa rajanya? Yo, yang dapat pertanyaan bisa jawab dapat hadiah. Untuk berhadiah lah, untuk berhadiah. Siapa namanya? Panglima kaum muslimin? Sahabat. Ya, aku. Ya, terus lagi. Siapa? Jamaah. Siapa pemimpin kaum muslimin di perang Ain Jalut? Kalau bapak-bapak tidak bisa jawab, ibu-ibu bisa jawab, ibu-ibu. Ibu-ibu. Santri putri bisa jawab? Halo? Oh ya, siapa? Saifuddin. Saifuddin Kudus. Iya, siapa namanya? Ngaran pian siapa? Adi, dari mana? Hah? Kuala Kapuas, tetangga kita di Kabupaten Kediri. Ya. Alhamdulillah, dapat hadiah dari panitia. Mana hadiahnya? Di amplopnya barangnya samar melamar hampak. Kalau apa dipakai panitia? Juga. Ikut berhadiah. Untuk berhadiah baru terjadi di kampung Salim. Ya. Nyakar ada 2 lembar, 3 lembar ya Allah. Nyakar ada 3 lembar, 4 lembar. Iya, betul sekali. Kaum muslimin dia bawa pimpinan rajanya, sultannya, Saifuddin Muzaffar Kudus.
Itulah pasukan yang pertama kali mengalahkan pasukan Mongol yang tidak terkalahkan saat itu di bawah pimpinan Kubilai Khan. Nah, sejak itulah kemudian penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Mongol itu terhenti di mana-mana ketika kekalahan pertama mereka di Ainihal. Karena saat itu Genghis Khan meninggal dunia, kemudian pasukan ini tarik mundur, jadi mau ke Eropa tarik mundur, akhirnya kemudian setelah itu mulai turun. Zaman keemasan bangsa Mongol, ya, itu kemudian hilang. Jadi jamaah rahimakumullah, bagaimana kaum muslimin yang awalnya tidak percaya diri, tetapi dengan ketika mereka berpuasa, yakin kebetulan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pertempuran. Mereka memenangkan pertempuran demi pertempuran. Jadi jamaah rahimakumullah, puasa melatih kita untuk memiliki spirit perjuangan, spirit pengorbanan, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga harusnya kita hari ini. Yakin kita bisa keluar nih dari pandemi COVID-19. Yakin kita bisa keluar dari persoalan ekonomi yang hari ini sedang melanda, krisis politik, termasuk juga ya, persoalan sosial yang ada di hadapan kita. Sebentar lagi anak-anakku semua, kalian akan berhadapan dengan yang namanya bonus demografi 2030, 2035, 2040. Puncaknya 2045, 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah kalian akan menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang membanggakan kita semua, ataukah justru menjadi beban bagi sejarah bangsa negara? Siap jadi solusi bangsa? Siap. Tidak jadi beban negara? Belum yakin, percaya wajah-wajah surga semuanya, wajah-wajah penuntut ilmu semua, wajah-wajah punya masa depan yang sangat cerah. Tidak ada wajah yang buram di sini. Wajah-wajah penuh dengan semangat spirit bahwa masa depan harus kita raih bersama-sama. Yakin insyaallah. Nah, jadi anak-anak semua, ya, mulut yakin dan percaya. Hari ini kita menggembleng diri kita, memiliki kompetensi, memiliki keahlian. Ya, dalam revolusi industri 4.0 banyak pekerjaan-pekerjaan lama yang hilang, tetapi banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang kemudian membuka peluang kerja bagi kita semua, termasuk juga bagi anak-anak semua, generasi milenial, generasi Z, generasi Y, yang punya masa depan. Dan kalian harus bangga dengan Islam. Harus bangga dengan Islam. Bangga dengan Islam. Yang diganti-ganti. Sekarang bagus sudah Fatimah, bagus caranya dengan Fatimah. Di Instagram namanya Patty. Patty narasinya Fatimah. Ya, kemudian lagi, ya, namanya bagus Abdurrahman, ya. Abdurrahim, caranya bagus. Di Instagram caranya siapa? Jeffrey. Oh, nah, Jeffrey. Bagusnya karena kemudian orang tua Abdurrahman. Ya, Nabi nama terbaik Abdullah bin Abdurrahman. Bangga kita. Harusnya inferiority complex. Tahu inferiority complex? Tahu inferiority inferior, rendah diri. Tidak yakin dengan keislaman kita. Islam itu selalu berputar. Al-Islamu dairah. Faduru ma'al islami haitsu dara. Islam itu berputar, bergelinding, ada pasang surut, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi ujian Nabi SAW, faduru ma'al islami, ikuti terus kemana Islam itu berputar. Ada di atas, kadang di bawah, tetap yakin dengan keislaman kita. Faduru ma'al islami haitsu dara. Kemanapun Islam itu berputar, kemanapun Al-Quran menuntut kita, jangan pernah merasa punya penyakit rendah diri. Antumul a'launa,
in kuntum mu'minin, kalian adalah orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah dan di hadapan manusia, dengan syarat in kuntum mu'minin, jika engkau orang yang beriman. Banyak orang beriman. Beriman pada tadi Islam. Banyak masih bisa. Banyak masih bisa dong. Banyak masih beriman. Berarti beriman orangnya, berarti zaman kotanya. Jangan buang sembarangan sampah. Buanglah mantan pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Salah. Adalah merasa dong. Ya, jadi demikian ya, ada semua, anak semua, seluruh jamaah kaum muslimin, rahimahullah, kaum muslimat, mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan tadi belum bacakan surah Ar-Rum. Nah, kenapa? Karena ini masuk bulan Mei. Ya, nanti sebentar lagi. Ini tanggal berapa nih? 16 April ini berarti 45 hari sebelum penaklukan Konstantinopel. Ketika kaum muslimin di bawah pasukannya siapa pimpinannya? Sultan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu ada ya, Al-Fatih. Sultan Mehmed yang kedua. Sultan Mehmed II, Sultan Muhammad Al-Fatih, yang kemudian merubah arah sejarah penaklukan Konstantinopel. Setelah 1000 tahun lebih, benteng ini tidak pernah bisa dijebol oleh kurang lebih 150 kali serangan oleh berbagai bangsa, termasuk nenek moyangnya Muhammad Al-Fatih. Murad II. Berapa kali nyerang, tidak bisa tembus. Tidak bisa tembus. Sudah ada yang pernah ke Istanbul? Belum. Sudah ada yang pernah ke Istanbul? Katakan. Yang mau ke Istanbul? Yang mau ke Istanbul katakan. Yang mau ya. Kita lihat kemenangan kaum muslimin yang luar biasa. Janji daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laturfahanna Konstantinia. Setelah ditaklukkan Konstantinopel oleh siapa? Laturfahanna Konstantinia wa khairul amiru amiruha wa khairul jaisu jaisuha. Nabi itu pesan seperti itu. Telah ditaklukkan Konstantinopel oleh pasukan terbaik dan oleh pemimpin terbaik yang memimpin pasukan terbaik. Ini tidak disebutkan oleh baginda Nabi. Siapa pasukan terbaik itu? Siapa pemimpin terbaik itu? Nabi tidak sebutkan. Makanya seluruh sahabat berlomba-lomba untuk menjadi pasukan terbaik, pemimpin terbaik yang menaklukkan Konstantinopel. Ternyata jamaah rahimahullah, sahabat sudah berjuang luar biasa. Khalifah di zaman Abu Bakar, Utsman, Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, Muawiyah dan seterusnya, terus mengirim pasukan untuk bisa melakukan Konstantinopel. Tidak pernah berhasil. Jamaah rahimahullah, apakah hadis Nabi ini dusta? Tidak. Hadis Nabi ini akan terbukti pada saatnya. Berapa tahun setelah Nabi SAW mengeluarkan sabdanya? Berapa tahun kemudian Konstantinopel baru bisa ditaklukkan? Ayo, angkat tangan yang bisa jawab. Berapa tahun? Boleh googling. 20 menit. Jawab ya nih, sampai berapa ya? Jamaah. Sampai jam berapa kita? Salam lagi. Nah, pertanyaan terakhir. Berapa tahun hadis Nabi baru terbukti ketika beliau mengatakan ditaklukkan Konstantinopel oleh pemimpin terbaik dan oleh pasukan terbaik? Pertanyaan terakhir. Berapa ratus tahun kemudian? Tahun berapa? Ada yang bisa jawab? Katakan dari Adi bisa jawab. Katakan. Ada kampung sudah belum? Ada langsung mungkin langsung. Karena kalian lagi. Angkat tangan jemaah. Berapa tahun? Halo. Nabi hidup tahun
lahir tahun 700 berapa? 5 Masehi. Ya. Kemudian penaklukan Konstantinopel terjadi pada tanggal 29 Mei 1453. Berapa tahun, Pak? Hitung lah. Coba itu, Pak. Itu, Pak. Katakan, oh. Berapa tahun? 47. Siapa nama? Amir. Amir. Masih belum. Atas 53 kurang 700 825 tahun Nabi kemudian sabda sang Nabi ini jadi yang rahmatullah dari jawab ya. Nah, Nah, ternyata sejarah membuktikan bahwa syahid pertama penaklukan Konstantinopel bukanlah pasukan Muhammad Al-Fatih. Kita baca dalam sejarah. Siapa syahid pertama yang tercatat dalam sejarah sebagai syahid pertama yang menaklukkan Konstantinopel? Apakah pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih? Penasihat beliau yang menunjukkan makam di bawah pesimisnya Muhammad Al-Fatih, meriam Batista yang kemudian hanya ditembakkan 3 kali sehari, kemudian pecah. Itu kan meriam terbesar. Begitu hancur benteng itu dibaiki lagi oleh rumahnya karena hanya 3 kali bisa nembak. Ya. Kemudian dengan strategi